Hari ini kita akan membahas tentang aplikasi turunan. Aplikasi turunan bersama saya Rizky Ilahi. Nah, aplikasi turunan yang pertama itu tentang menentukan kecepatan dan percepatan. Seperti ini, jika diketahui jarak dalam satuan waktu, jarak itu biasanya kita simbolkan dengan S kan? Dan ini karena dalam satuan waktu, maka dia dalam variabelnya T. Maka turunan kita dapat menentukan kecepatan dan percepatan menggunakan konsep turunan. Yaitu kecepatan itu kalau bahasa Inggrisnya velocity. Velocity itu makanya disimbolkan di fisika itu V. Itu velocity, kecepatan. Maka VT-nya itu adalah turunan pertama dari jarak. Yaitu VT sama dengan turunan pertama dari jarak. Dan percepatan adalah acceleration atau makanya diambil pakai huruf A, acceleration. Karena tadi dalam satuan waktu dengan variabel T, makanya AT. Berarti variabelnya adalah T kalau kayak gini. Biasanya kita pakai variabel apa? X. Sekarang variabelnya akan kita pakai adalah T. Yaitu percepatan itu adalah turunan pertama dari kecepatan. Kalau ada kita diketahui kecepatan, kita bisa menentukan persamaan percepatan dengan cara menurunkannya kecepatan tadi. Atau turunan percepatan bisa kita tentukan dengan cara turunan kedua, 2 kali turunan dari jarak. Jarak kita turunkan dapat kecepatan. Setelah itu kecepatan kita turunkan dapat nantinya adalah percepatan. Contoh soal seperti ini. Suatu benda bergerak sepanjang garis mendatar mengikuti persamaan ini. Bergeraknya sepanjang garis mendatar mengikuti persamaan, yaitu ST itu tuh ada berarti jarak dalam satuan waktu. T adalah T pangkat 3 dikurang T kuadrat ditambah 5. Tentukan jarak dengan jarak satuannya meter dan waktu T satuannya detik. Dan biasanya kalau S ini jarak satuannya meter, kalau nantinya kecepatan satuannya adalah meter per sekon atau meter per detik. Kalau percepatan nantinya satuannya adalah meter per detik kuadrat. Itu di fisika, ya. Oke, maka pertanyaannya, tentukan kecepatan dan percepatan dalam T. Berarti kalau kecepatan nantinya bisa kita tentukan dengan menurunkan ini, kalau percepatan nantinya menurunkan kecepatan. Dan tentukan kecepatan dan percepatan saat T sama dengan 3. Berarti kita ganti T itu dengan angka 3. Kapankah benda tersebut berhenti? Oke, sebelum kita jawab, kapan benda berhenti? Ketika kecepatannya tidak ada lagi. Ketika kecepatannya tidak ada lagi, berarti benda berhenti. Kalau ketika kecepatannya tidak ada lagi, berarti VT-nya sama dengan 0. Ya, oke, kita lihat. Tadi soalnya seperti ini. Dan suatu benda bergerak sepanjang ini dengan persamaan ini. Tentukan kecepatan dan percepatan. Kecepatan apa simbolnya tadi? V, velocity, ya. Nah, kecepatan adalah turunan pertama dari S, ya kan? Nah, oke, sekarang kita turunkan. T pangkat 3 turunannya adalah 1 kali 3. T pangkat 3 dikurang 1. Berarti ini berapa turunannya? 3 T pangkat 3 T pangkat berapa? 2, ya. 3. Jadi 3 T pangkat 2. Dan ini berapa turunannya? 3 kali 2, ya kan? 3 kali 2, 6 T pangkat berapa? 1. Oke, ini dia kan? Dan ini turunannya adalah 0. Nah, setelah itu kita akan diminta lagi menentukan percepatan.
percepatan itu adalah acceleration. Makanya disimbolkan dengan huruf A. Nah, A itu adalah turunan pertama dari kecepatan. Ya. Sehingga AT sama dengan turunannya ini diturunkan 6T, 6 kurang 6T ini kalau kita turunkan menjadi 6 saja. Ya. Berarti sudah terjawab pertanyaan pertama. Jadi kecepatannya adalah 3T kuadrat dikurang 6T dan percepatannya adalah 6T kurang 6. Sekarang, kecepatan dan percepatan saat T sama dengan 3. Berarti kita cari dulu kecepatan pada saat waktunya 3 detik. Kan ini tadi fungsi kecepatan yang kita peroleh kan? Nih. Ya. Nah, berarti kalau T-nya 3, berarti di sini kita agak ganti dengan 3. Kalau di T-nya kita ganti 3 semuanya berbentuk seperti ini dia. P3 sama dengan 3. Ini T, kita ganti dengan angka 3. 3 kuadrat dikurang 6 kali 3. Nah, oke. 3 pangkat 2. Berapa? 6. Ya, ya bagus 9. 3 pangkat 2 itu bukan berarti 3 kali 2, tapi 3 kali 3. 9. 9 dikalikan lagi 3. 27. Nah, ini 18. 27 kurang 18, 9. Nah, tadi yang saya bilang, kecepatan itu satuannya adalah meter per sekon. Atau di sini salah saya buat meter per detik seharusnya. Karena tadi T-nya dalam bentuk detik. Ya. Oke, berarti kecepatan dalam waktu 3 sekon, 3 detik adalah 9 meter per sekon. Sekarang kita tentukan percepatannya. Ini fungsi percepatan yang kita peroleh tadi, ya kan? 6T di sini kurang 6. Nah, sekarang saat T-nya 3, berarti percepatan saat T3. Kita ganti angka 3, berarti T-nya kita ganti dengan 3, 6 kali 3, 18 dikurang 6, 12. Maka jadi kecepatannya 9 meter per sekon dan percepatannya 12 meter per sekon kuadrat. Ini satuan-satuan di fisika. Ya. Oke, kapankah benda tersebut berhenti atau diam? Kapan? Benda tersebut berhenti ketika kecepatannya sama dengan 0. Nah, kecepatan rumusnya ini tadi kan? Oke. Benda berhenti ketika kecepatan bernilai 0. Nih, PT-nya sama dengan 0. Maka, PT tadi berapa? 3T kuadrat dikurang 6T. 3T kuadrat kurang 6T sama dengan 0. Apakah ini bisa kita faktorkan? Bisa. Nol ini, C-nya bernilai 0 kan? Makanya T-nya bisa kita keluarkan seperti ini. 3T, karena 3 dan 6 sama-sama kelipatan 3 kan? FBB-nya 3 kan? Kita keluarkan 3 di sini. 3 kali, sehingga kalau udah kita keluarkan 3T di sini, tinggal T kuadrat T-nya saja. Karena 3T kali T sama dengan 3T kuadrat, ya kan? Nah, ini 3 sudah kita keluarkan. 3 kali berapa hasilnya? 6. 3 kali berapa hasilnya? 6. 2. Berarti 2. T-nya sudah kita keluarkan juga. Berarti tinggal kita tulis 2. Nah, ini bisa kita tulis ulang. Kayak gini. Artinya ini adalah 3T-nya sama dengan 0 atau T kurang 2 sama dengan 0 juga. Nah, kalau ini 3T sama dengan 0, ini kan dibagi 3, 0 dibagi 3 berapa? 0 juga. Jadi, saat T 0 atau T sama dengan 2. Ini kenapa T kurang 2 sama dengan 0 berubah jadi ini? Karena ini ditambah 2, ditambah 2. Negatif 2 ditambah 2 berapa? 0. 0 ditambah 2 berapa? 2. Berarti T-nya sama dengan 2. Jadi, dia berhenti ketika T 0 detik atau T sama dengan 2 detik. T sama dengan 0. Apakah sudah berjalan?
bendanya. Waktu belum ada kita hitung, berarti benda tetap masih berada pada posisi semula. Setelah itu, benda akan berhenti kembali ketika dia sudah berjalan 2 detik. Benda akan berhenti kembali diam setelah dia berjalan 2 detik. Itu dia. Ini salah satu aplikasi dari turunan untuk pelajaran fisika. Ya. Dan kita lanjut. Ini sudah juga kemarin. Nanti catatnya nanti ya ada. Kita lanjut untuk ketinggian maksimum. Dibaca, waktu yang diperlukan untuk mencapai ketinggian maksimum dapat ditentukan ketika kecepatan sama dengan 0. Ketinggian maksimum itu waktu yang diperlukan untuk mencapai ketinggian maksimum dapat ditentukan ketika kecepatannya sama dengan 0. Kecepatan sama dengan 0. Oke, contoh ini. Sebuah bola dilempar vertikal, ini vertikal ya, bukan vertikan. Vertikal ke atas dari tanah dengan kecepatan awal 80 meter per detik. Kecepatan awal. Jika arah positif diambil ke atas, persamaan gerak adalah ST sama dengan negatif 16T kuadrat ditambah 80T. Misalkan T ini adalah waktu sejak bola dilempar, dinyatakan dalam bentuk detik. T waktunya dalam bentuk detik, dan S jarak bola dari titik awal. Ketika kita lempar 1 detik, mungkin dia berada di atas dikit, berarti jarak dari titik awal ke atasnya. Berapa panjangnya itu? Itu dia S. Dan dalam satuan meter. Oke? Tentukan kecepatan dan percepatan saat bola setelah 2 detik. Ini sama dengan permasalahan yang sebelumnya. Kita perlu cari kecepatan, fungsi kecepatan dulu, dan fungsi percepatan. Setelah itu kita ganti T-nya dengan angka 2. Waktu yang diperlukan saat bola mencapai titik tertinggi. Apa katanya tadi? Waktu yang diperlukan untuk mencapai ke titik tertinggi itu ketika kecepatannya sama dengan 0. Waktu yang diperlukan bola untuk menyentuh tanah. Berarti sama dengan waktu ke atas tadi. Waktu ke atas sama dengan waktu ke bawah. Berarti waktu yang diperlukan bola untuk menyentuh tanah sama dengan 2 kali waktu untuk mencapai titik tertinggi. Ini S-nya tadi seperti ini. Kecepatan. Nah, coba saya minta satu turunan dari ini berapa? Ya kah? Negatif 32T? Dari mana negatif 32T-nya? Negatif 16 kali 2. Berapa negatif 16 kali 2, Ryan? Negatif 32. T-nya pangkatnya berapa jadinya? Ini berapa turunannya? Apakah pakai T lagi? Tidak. Oke, turunannya seperti ini, VT. Sekarang kita tentukan dulu akselerasinya. Oke, V2-nya. Karena kecepatan saat 2 detik 2 kan? 2 detik. Berarti V2 nih ya. T-nya kita ganti angka 2. Ini ada yang perlu kita ganti? Enggak, berarti tetap ya. Sehingga ini negatif 64 ditambah 80. Berarti kita punya 80, kita kurangi 64. Jadinya 16. Nah, meter per sekon. Ini adalah satuan untuk kecepatan. Meter per sekon. Meter per detik. Ya. Jadi satuannya ini, berarti ini menandakan dia kecepatan. Sekarang kita tentukan pertanyaan keduanya adalah percepatan. Percepatan, accelerate, adalah turunan pertama dari kecepatan. Ya kan? Ini turunan dari ini. Turunan ini berapa?
Negatif 32 aja. Turunan ini 0. Nah, artinya kalau dia percepatannya negatif, artinya bukan terjadi percepatan, tapi perlambatan, ngerem dia. Ngerem benda tersebut. Bukan percepatan dia. Ngerem. Merem benda tersebut. Sehingga terjadi perlambatan sebesar 32 meter per sekon kuadrat. Ya. Jadi kalau seandainya berapapun waktunya berarti perlambatannya tetap negatif 32. Oke. Jadi kecepatan saat T2 ada yaitu 16 dan perlambatan senilai negatif 32. Ini kan sudah belajar di fisika kan? Ada kan? Berarti tambah mengulang-ulang aja. Waktu yang diperlukan bola untuk mencapai titik tertinggi. Apa tadi? V-nya sama dengan 0. V-nya sama dengan 0. VT yang mana tadi? VT apa rumus fungsinya? Coba lihat di sini mana VT, rumus fungsi VT? Sama dengan negatif 32 T tambah 80. Itu yang ini sama dengan 0. Ya kan? Setelah itu, ini kan bisa kita kurang 80 juga sini. Sehingga kita peroleh seperti ini. Mencari T bagaimana caranya? Ini dibagi dengan berapa? Negatif 32. Ini juga harus dibagi dengan negatif 32. Negatif bagi negatif positif. 80 dibagi 32. Ini dia. Ini kalau seandainya Pak ya, bagi 2 aja dulu. Ini sama-sama bisa bagi 2. 80 dibagi 2 berapa? 40. 32 dibagi 2? Ya, bagus. 16. Dan ini bisa dibagi berapa? 8. Bisa bagi 40 bisa bagi 8? Berapa? 16 bisa dibagi 8? Berapa? 2. Berarti 5 per 2. 5 per 2 itu sama dengan 2,5 detik. Jadi dia mencapai ketinggian titik tertinggi ketika T-nya 2,5 detik sudah mencapai titik tertinggi. Dan akan turun kembali dia nantinya. Pertanyaan ketiga tadi apa? Kapan dia mencapai tanah? Berarti sama dengan 2 kali titik tertinggi. Waktunya berapa jadinya? 2 kali 2,5 berapa? 5. Jadi waktu yang diperlukan adalah seperti ini. Oke. Ketinggian maksimum sudah. Tadi titik waktu yang diperlukan untuk mencapai titik tertinggi. Sekarang ketinggian maksimum. Ketinggian maksimum ditentukan dengan cara mensubstitusi. Mensubstitusi tahu artinya? Mengganti ya. Mengganti nilai T ketika kecepatannya bernilai 0. Oke. Contohnya ini. Masih di fisika kita bergeraknya. Suatu benda ditembak ke atas. Bendanya ditembak ke atas. Biasanya kadang-kadang roket atau suatu kalau kalian pistol kalian tembakan ke atas, dia akan bergeraknya bukan bergerak seperti lurus ke atas dan ke bawah lagi, tapi dia akan membentuk suatu lintasan berbentuk parabola. Dia akan membentuk lintasan kayak ini, dia akan parabola. Semakin kalian runcingkan kayak ini, kemiringannya semakin runcing parabolanya. Tapi semakin kayak gitu, semakin apa? Jadi suatu benda ditembak ke atas. Jika H meter setelah T detik dirumuskan dengan HT, H itu height, tinggi. Ya. Makanya orang biasanya membuat fungsinya sesuai dengan bahasa Inggris. H itu height, ketinggian, higher, tertinggi ya. Nah, dalam satuan waktu 120 T dikurang 5 T kuadrat. Maka tinggi maksimum yang dicapai peluru. Kalau tinggi maksimum berarti kita perlu turunan pertama dari ini dulu. Turunan dari 120 berapa? 120 T berapa? 120 aja. Turunan dari sini berapa? Negatif 10 T pangkat. Ya, bagus. Ini dia kan? Berarti T-nya berapa di sini? Ini supaya mendapat T berarti 120 harus kita nolkan. Dengan cara apa 120 kita nolkan? Dikurang 120. Kalau di sini kurang 120 berarti di sini juga dikurang 120. Sehingga seperti ini dia. Ya.
Ya, Fitria ya. Nah. Jadi T-nya adalah negatif bagi negatif positif, makanya saya apakan di sini 120 bagi 10. Tinggal kita 12 detik, tinggal kita coret nolnya aja, ya kan? Jadi waktu yang diperlukan untuk mencapai titik tertinggi adalah 12 detik. Tadi katanya ketinggian maksimum ditentukan dengan cara mensubstitusi nilai T ketika kecepatannya 0. Nih, nilai T-nya 12, kita substitusi ke mana? Ke fungsi ketinggian. Fungsi ketinggian apa tadi? Ini dia kan? Ah, H12. Berarti 12, 120 kali 12, ini dikurang ini. Karena dia ketinggian ditanya, berarti ke fungsi ketinggian. Kecepatan ditanya berarti ke fungsi kecepatan. Ya. Ini 12 kali 12 kan 144. Tambah nolnya 1. Ini 144 dikali 5 7 20. Jadi ketinggian maksimum yang dicapai hasil tembakan tadi cuma 720 meter. Jangan berharap lebih dari sana. Oke? Paham? Kalau boleh kita lanjut dulu ya. Pak, lihat saja dulu. Sekarang kita masuk ke bagian ekonomi. Nah, saya tanya ke orang ambil ekonomi, lintas minat ekonomi. Apa itu biaya marginal? Coba kasih tahu, apa itu biaya marginal? Biaya yang diperlukan setelah biaya yang diperlukan biaya tambahan yang dikeluarkan untuk memproduksi unit tambahan produk tersebut. Contoh, kita punya satuan biayanya dalam bentuk uh, CX sama dengan 3T kuadrat tambah ini diproduksi dalam 1000 unit pertama segini. Setelah itu berapa biaya tambahan untuk memproduksi 1000 unit kedua? Biaya tambahan 1000 unit kedua. Memproduksi 1000 unit kedua tersebut itu ya baru bisa kita gunakan, itu yang disebut dengan biaya marginal. Kalau 1000 unit pertama berarti itu belum, karena itu biaya untuk memproduksi yang pertama. Biaya tambahan yang dikeluarkan untuk menghasilkan unit tambahan. Ini unit tambahan produk tersebut itu biaya marginal. Dan biaya marginal diperoleh dari turunan persamaan biaya total. Biaya total. Ingat, biaya marginal diperoleh dari turunan dari persamaan biaya total. Misalkan CX, biasanya biaya total itu dimisalkan dengan CX, cost. C itu adalah COST, cost. Makanya saya berharap kalian bisa bahasa Inggris. Setiap simbol itu biasanya diambil dari awal huruf bahasa Inggrisnya. C, cost. Cost X, biaya. Cost itu kan biaya kan? COST. Apa artinya? Iya, biaya kan? Apa harga? Harga, biaya hampir sama, ya. Yang dikeluarkan dari sebuah perusahaan untuk menghasilkan X satuan. X-nya itu bisa nantinya 1000 satuan, X-nya itu bisa kita ganti jadi 1.000.000 satuan unit barang atau 5.000 unit barang, maka X di dalam matematika disimbolkan dengan satu huruf aja dulu, X satuan barang. Maka biaya marginal, biaya tambahannya nanti untuk memproduksi produk tambahan yaitu turunan dari C terhadap X yang variabelnya adalah X. Contoh, sebuah perusahaan mempunyai biaya seperti ini. Ini biasanya kalau konveksi barang perusahaan-perusahaan besar itu dia biayanya kecil, biaya produksinya sebenarnya. Karena biaya perjalanan lagi, biaya apa lagi? Sebuah perusahaan mempunyai biaya 3.200 ditambah 3,25x dikurang ini. Dengan jumlah persamaannya adalah ini, berarti unit barangnya 1000. Tentukan biaya marginal. Nah,
Ini biayanya sudah ada, biaya marginal katanya. Yang ini karena dia ini sudah biaya, berarti ini adalah CX cost tadi, iya kan? 3.200 ditambah ini. Biaya marginal itu apa? Turunan pertama tadi kan? Iya kan? Nah, turunan pertama berarti kita turunkan ini. Turunan ini berapa? Berapa? Iya, 0 turunan ini, Siti. 3.200. Turunannya berapa, Siti? 0. Ya. Turunan ini kalau tidak ada variabelnya berarti turunannya adalah 0. Turunan ini berapa? 3,25. Turunan ini berapa? 0,003 dikali 2 kan? 3 kali 2. 0,006 X pangkat 1. Ini dia turunannya. Ya kan? Nah, berarti biaya marginalnya itu untuk 1000 unit pertama. Ini dia. Berarti X-nya kita ganti dengan 1000. Ini kalau kali 1000 berarti koma mundur 3 langkah. 1000 kan nolnya 3 kan? Berarti 1, 2, 3. Masih ada koma. 0,6. Masih ada koma. Ini berapa? 3, 2 ini kan nggak bisa dikurang 6. Pinjam 1 di sini, tinggal di sini berapa? 2. 12 dikurang 6. 12 kurang 6, 6. Berarti makanya 2,65. Ya. Jadi maka biaya tambahan yang diperlukan setelah produksi 1000 yaitu 2,65 rupiah untuk 1 unit barang. Untuk 1 unit barang. Kalau 1000 unit barang nantinya berapa? Nah, untuk 1000 unit barang berarti dikali dengan 1000. Maaf, di sini salah. Seharusnya di sini berapa? Oke, di sini salah. Kita apakan? Di sini seharusnya kali 1000 berarti nolnya 3 di sini. 1, 2, 3. Berarti tambah 0 satu lagi ya. 2, 6, 5, 0. Nah, ini di salah satu nilai maksimum. Contohnya seorang petani. Kalian cuma punya 80 meter kawat berduri untuk membuat 3 kandang persegi. Dan satu sisi terdapat tembok sepanjang 100 meter. Maksimumkan kawat berduri tersebut sehingga luas maksimum. Apa yang akan dibuat sama petani? Kandang. Ya. Berapa banyak kandangnya? Berapa banyak kandang di sini? 3. Kandang itu dibatasi menggunakan kawat berduri. Berapa panjang kawat berduri yang hanya dimiliki petani? 80 meter. Dan di satu sisinya sudah ada tembok 100 meter. Ya kan? Oke, mungkin seperti ini temboknya 100 meter. Dan petani memagari di sini dulu. Dan dipagarinya lagi di sini. Pagarinya lagi sini. Pagari lagi sini. Sini udah berapa kandang terbentuk? 3. Tapi kandang ini belum sempurna. Kenapa? Karena kalau kandang ini seperti ini, hewan ternaknya akan lari. Makanya harus ada yang bagian sini, ya kan? Nah, inilah kawat-kawat berduri tadi. Semuanya. Kita punya untuk membuat ini cuma butuh hanya punya 80 meter. Maka lebar, yang lebar itu yang mana? Yang ini. Lebar
kandang kita misalkan dengan sebuah huruf X. Ini lebarnya. Nih. Nih. Dan ini. Ada berapa potongan kawat lebar yang sama nantinya? Berapa? 4 buah potongan kawat yang sama kan? Dan misalkan panjang kandang, ini kendang. Saya setiap menulis kandang tertulis, nanti saya spasikan dia langsung berubah menjadi kendang. Ya, mungkin kendang katanya. Kendang itu entah apa, saya nggak tahu juga. Lupa, saya ganti lagi. Berarti yang mana yang panjang? Yang ini. Nah, berarti berapa biji X-nya tadi? 4. Berapa Y-nya? Oke. Sehingga kawat 80 meter tadi dipotong sebanyak 4 buah sepanjang X dan 1 buah sepanjang Y. Karena itu dia kan? Dalam matematika 4X itu jadinya 4 kali X tambah Y itu akan menjadi dipotong dari 80 meter tadi. Ya. Oke? Atau kalau kayak gini, Y-nya sama dengan 40 dikurang 4X. Kan kurang 4X kurang 4X di sini kan? Yang ditanya tadi apa? Luas maksimum. Oke. Ini berbentuk persegi panjang. Kalau persegi panjang, luasnya adalah kita butuh, maka luas kandang berbentuk persegi panjang. Persegi panjang luasnya adalah panjang kali lebar. Panjangnya yang mana? Nih. Lebarnya nih. Panjang kali lebar. Berkon. Panjangnya X, panjangnya Y, lebarnya X. Saya terbalik menulisnya. X. Kenapa ini Y tadi ada pemisalan ini. Kita ubah menjadi satu variabel dia. Apa gunanya satu variabel? Supaya mudah kita menurunkannya. Ini Y adalah 80 kurang 4X tadi. Ini luas nilai maksimum, nilai minimum itu berada ketika turunan pertama sama dengan 0. Atau luas maksimum ketika L aksennya sama dengan 0. Ini diturunkan. Turunan dari 80 X berapa? 80 turunan ini berapa? 8X. Ini dia, ya kan? Tahu perubahan ini kenapa? Tahu berarti negatif 8X sama dengan negatif 80. Berarti X sama dengan 10. Berarti lebar kandangnya harus 10 meter, 10 meter. Lebar kandangnya harus 10 meter, 10 meter. Berarti kalau ini 10, ini 10, 10, 10 udah berapa meter? 40. Berarti untuk panjang ini berapa meter? 40 juga. Lebar kandang 10, ukuran panjang berarti kalau kita masukkan ke sini bisa juga 40 meter. Yang ditanya tadi apa? Luas maksimum. Kalau luas apa rumusnya tadi? Panjang kali lebar. Panjangnya berapa? 40, lebarnya 10. Berarti berapa luas maksimumnya? 4 kali 40 kali 10. 4 kali 1 berapa? 4. Tambah nolnya 2. Berarti jadinya 400 meter kuadrat. Jadi untuk luas itu satuannya adalah meter kuadrat. Untuk volume meter pangkat 3.